Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Baik, untuk pertemuan kita kali ini mata pelajaran akidah akhlak kelas 5, materi pertama tentang memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah hauqalah. Tujuan dari materi tersebut adalah agar siswa mampu memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian yang berikutnya, tujuan berikutnya adalah siswa mampu mengkomunikasikan contoh penerapan kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan artinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pertemuan kita kali ini ada beberapa poin yang Pak Guru akan sampaikan pada kesempatan atau pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah kita mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Kemudian yang kedua, mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Dan yang ketiga, waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Dan yang terakhir yaitu hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita, Bapak Guru akan memberikan 5 menit untuk kalian mengamati gambar yang ada di papan. Kemudian dari gambar tersebut ada 2 soal yang harus kalian selesaikan atau kerjakan. Mengenal kalimat thayyibah hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku sekalian, manusia satu-satunya makhluk yang paling sempurna, karena hanya manusia yang mendapat karunia akal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal kita menjadi tahu bagaimana cara hidup yang baik, dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan sebagainya. Pemanfaatan akal secara maksimal oleh manusia menjadikannya makhluk yang lebih unggul dibanding yang lain. Jadi segala perilaku seseorang selalu dikendalikan oleh akal kita, baik itu perkataan kita maupun perbuatan kita anak-anakku sekalian. Nah, dengan penciptaan manusia yang sempurna, maka manusia seharusnya selalu berkata yang baik dengan mengucapkan kalimat thayyibah dan juga berbudi pekerti yang luhur. Dari kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang Islam harus membiasakan mengucapkan perkataan yang baik dan yang bermanfaat anak-anakku sekalian. Jadi apabila tidak bisa berkata baik, hendaklah kita diam. Sebagaimana Nabi sampaikan, yaitu apa yang Nabi sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Nah, jadi kalimat thayyibah bermakna sebagai kalimat yang baik yang berisi sanjungan dan pujian terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, balasan kebaikan pasti diperoleh bagi seorang hamba yang mau mengamalkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baik itu balasannya secara langsung terima di dunia dengan disukai oleh lingkungan sekitar, maupun kelak di akhirat dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi. Jadi salah satu kalimat thayyibah hauqalah yaitu dengan kita mengucapkan
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan yang maha agung. Jadi kalimat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas yang tentunya harus bernilai ibadah anak-anakku sekalian. Jadi ketika kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang tidak mungkin atas kehendaknya. Seberat apapun hidup yang kita jalani, hendaknya selalu bersikap optimis dan tidak putus asa karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu mengucapkan kalimat hauqalah. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan manusia untuk berakhlak mulia yang tercermin melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Nah, ucapan yang baik disebut kalimat thayyibah. Nah, di sini banyak kalimat thayyibah yang kita bisa amalkan. Di antaranya adalah kalimat hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kita yakin akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya kekuatan dalam diri kita setelah membaca hauqalah, sehingga setiap masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Jadi dalam sebuah kisah telah diriwayatkan bahwa Ubaid bin Salamah sangat senang berperang sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi pada suatu peristiwa ia mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama sehingga ia putus asa. Kemudian tentara muslimin membaca kalimat hauqalah kemudian bertakbir. Akhirnya apa anak-anakku sekalian? Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya, benteng tersebut hancur. Jadi doa adalah merupakan senjata bagi seorang mukmin dan juga inti dari ibadah. Maka kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan kehidupan kita. Jadi anak-anakku sekalian, semakin banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala semakin senang dengan kita. Jadi setiap doa insya Allah pasti terkabulkan, namun tidak semua dikabulkan secara langsung anak-anakku sekalian. Jadi ada yang sifatnya tertunda di lain waktu, bahkan ada yang terimakan di surga. Allah Subhanahu wa taala juga akan menguji tingkat kesabaran dan keyakinan seorang hambanya. Jadi oleh karena itu, jika kita menghadapi kesulitan, ucapkanlah kalimat hauqalah dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin. Jadi suatu saat harapan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kita lanjut. Jadi setelah kita mengenal kalimat thayyibah hauqalah, kemudian setelah kita mengucapkan kalimat hauqalah, kapan waktu kita mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Jadi setiap perkataan yang kita ucapkan akan berakibat kepada diri kita sendiri. Jika kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, tentunya akan mendapat kebaikan, dan sebaliknya jika mengucapkan sesuatu yang tidak baik, tentu kita akan mendapati kesulitan anak-anakku sekalian. Jadi mari kita membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah atau selalu berkata yang baik. Nah, pengucapan kalimat thayyibah sesuai dengan situasi dan kondisi suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang. Jadi waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah adalah thayyibah hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang pertama apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini, seperti ditimpa penyakit, kemudian terkena musibah banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Jadi apapun cobaan dan ujian yang diberikan kepada kita, hendaklah kita selalu bersabar. Kenapa? Karena atas semua ujian atau cobaan tersebut, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan cobaan atau ujian yang
melebihi dari kemampuan hamba itu sendiri. Jadi dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka beban yang berat insya Allah anak-anakku sekalian akan terasa ringan. Kenapa? Karena semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan kuasanya menjadi ringan. Jadi kita harus membiasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah haukalah bila kita mendapatkan musibah atau beban yang berat. Yang kedua adalah waktu mengucapkan kalimat thayyibah haukalah yang kedua ketika kita mendengar seruan azan. Jadi orang yang mendengar seruan azan disunahkan untuk menjawabnya dengan cara menirukan kalimat muazin, kecuali ketika sampai pada lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, bila muadzin mengumandangkan dua kalimat tersebut, maka kita menjawabnya dengan kalimat haukalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian yang ketiga, waktu mengucapkan kalimat haukalah yang ketiga yaitu ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah atau memohon pertolongan, sehingga sangat dianjurkan membaca kalimat thayyibah haukalah saat ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, anak-anak yang soleh dan soleha, setelah Pak Guru menyampaikan mengenal kalimat thayyibah haukalah, kemudian kita mengucapkan kalimat haukalah, kemudian kapan waktu mengucapkan kalimat thayyibah haukalah, yang terakhir yaitu hikmah mengucapkan kalimat thayyibah haukalah. Jadi banyak keistimewaan atau hikmah dengan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah haukalah. Jadi diantaranya yang pertama adalah menghapus dosa-dosa. Jadi sebesar apapun dosa seorang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang di atas muka bumi ini yang berucap la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, dan la haula wala quwata illa billah, melainkan dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyak buih di lautan. Hikmah yang kedua yaitu merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Harta dan anak tidaklah kekal. Jadi yang kekal dan bermanfaat untuk manusia adalah seluruh amal ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah anak-anakku sekalian. Jadi salah satu amal ketaatan adalah mengucapkan kalimat tasbih, mengucapkan kalimat tahmid, mengucapkan kalimat tahlil, dan mengucapkan kalimat haukalah. Hikmah yang ketiga adalah sebagai harta simpanan di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, sesungguhnya ia salah satu harta simpanan di surga. Artinya apa anak-anakku sekalian? Kalimat thayyibah haukalah manfaatnya dapat kita rasakan kelak di akhirat. Hikmah yang keempat yaitu menghilangkan kesusahan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, perbanyaklah kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena sesungguhnya itu merupakan simpanan dari berbagai simpanan. Di surga juga merupakan obat dari 99 penyakit. Yang paling ringannya yaitu kesusahan. Hikmah yang kelima dari kita mengucapkan kalimat thayyibah haukalah yaitu mempercepat datangnya rezeki. Di sini Rasulullah sampaikan atau Rasulullah bersabda, barang siapa yang lambat atas rezekinya, maka hendaklah ia memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian hikmah yang keenam merupakan tanaman di surga. Jadi pada malam Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melewati Nabi Ibrahim Alaihissalam. Kemudian beliau berkata, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman di surga.
Sesungguhnya tanahnya sangat baik dan luas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu tanaman di surga? Nabi Ibrahim menjawab, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian hikmah yang terakhir, yang ketujuh, dari kita mengucapkan kalimat thayyibah haukalah, yaitu termasuk salah satu pintu surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu pintu dari pintu-pintu surga? Ya, tentu saja. Beliau bersabda, yakni ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan materi kita hari ini tentang kalimat thayyibah haukalah. Seperti kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, siapa yang berkata bismillah, sungguh ia telah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengucapkan alhamdulillah, sungguh ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ia telah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka sungguh ia telah berserah diri sepenuhnya, dan kalimat itu akan menjadi harta simpanan baginya di surga. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, itu tadi sedikit penjelasan tentang memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah haukalah. Jadi mungkin hari ini pertemuan kita hanya sampai di sini. Insyaallah minggu depan kita bertemu lagi. Kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.